Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel kangmus.net. Kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah servisan laptop. Kendalanya adalah ketika dipencet tombol start seperti naik turun secara kontinu ya, terus menerus. Prediksi saya itu adalah masalah di keyboard, terutama di tombol panah ke atas. Setelah saya cek menggunakan software, teman-teman bisa lihat sendiri ada kendala di tombol panah ke atas ya, tombol up-nya. Kemudian kita akan lakukan penggantian terhadap keyboard yang bermasalah tersebut. Sebelum lanjut ke video, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka dulu baut-baut pengunci, kemudian kita buka kait antara casing atas dan casing bawahnya. Saya akan percepat proses membukanya, kemudian teman-teman bisa simak sendiri untuk videonya. Saya akan percepat mulai sekarang. Nah, ini teman-teman, bagian tutup belakang casing sudah kita buka. Teman-teman bisa lihat sendiri itu layout dari laptop Lenovo. Ada hard disk, kemudian baterai, kemudian mainboard, RAM, dan heatsink. Saya akan coba tes keyboardnya yang saya beli dari online shop. Saya akan cek apakah keyboard ini berfungsi dengan semestinya. Kita akan lepas kabel fleksibel dari keyboard yang lama, kemudian saya akan pasangkan begitu saja. Tapi proses pemasangan ini jangan ditiru ya, ini sangat tidak safety karena bodi keyboardnya bisa saja nempel dengan komponen yang lain. Harusnya saya mengalasinya dengan kertas ataupun dengan isolator lainnya. Nah, ini saya sudah selesai memasang kabel fleksinya. Kemudian kita akan coba nyalakan dulu sekilas. Saya tidak akan tunjukkan video, cuman mau memperlihatkan bahwa tombol itu berjalan dengan normal, terutama tombol powernya, karena nanti akan digunakan untuk menyalakan laptop ini. Nah, kita akan nyalakan teman-teman. Kita akan tekan tombol power, kemudian teman-teman bisa lihat di bawah itu ada layar yang terbuka sedikit. Itu kemungkinan teman-teman masih bisa lihat backlight. Nah, itu backlightnya menyala, kemudian ada kursor. Oke, setelah kita pastikan menyala, kita akan langsung ganti keyboardnya ya. Itu icon Windows 10 nya sudah kelihatan, meskipun cuman kecil putih ya, dan ada lampu LED yang menyala. Oke, saya akan skip proses loading sampai proses shutdown kembali laptop ini ya. Saya akan tunjukkan video dimana kita akan mulai memutilasi laptop Lenovo ini. Jangan skip supaya nanti tidak ada bagian yang terlewatkan ya. Oke, kita akan buka baut-baut seperti baterai, terus kemudian hard disk, kemudian ada WiFi card, modul SATA, kemudian ada mainboard ya, kemudian heatsink. Biasanya ada speaker, kabel display ya,
Jadi semuanya teman-teman harus hati-hati, jangan sampai ada kabel yang tertarik. Nah, ini saya sudah lepas layar. Jangan lupa amankan ke posisi yang tidak berbahaya. Oke teman-teman, untuk membuka keyboard teman-teman perlu memotong plastik yang menjadi pengunci plat logam untuk penahan keyboardnya ya. Jadi itu ada sebuah kayak lingkaran, kemudian di atasnya itu ada plastik yang dilelehkan. Proses ini juga akan saya percepat karena sifatnya adalah hampir sama. Kita akan memotong plastik yang mengunci logamnya. Nah, kita akan angkat plat logam pengunci keyboardnya. Nah, ini baru kita akan melepas kuncian dari keyboardnya sendiri. Jadi ada dua pekerjaan yang harus teman-teman lakukan, yaitu melepas semua kuncian yang dari plastik ini. Jadi prosesnya cukup lama ya teman-teman ini, dan hati-hati jangan sampai terkena cutter, karena cutternya kalau tidak tajam juga tidak kena ini. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita akan pasang keyboard barunya. Yang perlu teman-teman siapkan adalah plastik steel. Nah, di sini saya sudah persiapkan plastik steel. Plastik steel itu nanti kita akan campurkan yang berwarna hitam dengan yang berwarna putih. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman bisa perkirakan sendiri. Jika nanti dirasa kurang, teman-teman bisa tambahkan. Jika dirasa terlebih, teman-teman bisa kurangi ya. Proses penyiapan plastik steelnya sudah selesai. Kita akan lem keyboardnya dengan body ya. Jadi lubang-lubang yang tadi kita potong kita akan tutup dengan plastik steel. Sebenarnya teman-teman bisa gali dengan cara lain, mungkin dengan lem tembak ya, atau mungkin lebih sering dikenal dengan lem bakar. Cuman saya pernah mencoba dengan lem bakar itu, kalau panas tiba-tiba ada yang leleh. Takutnya panasnya memang mendekati dengan titik leleh lem. Jadi saya tidak sarankan untuk itu ya. Jadi lebih baik menggunakan plastik steel. Atau teman-teman kalau mau ekstrim lagi bisa menggunakan lem super ya, yang biasanya dengan merek DIT itu, yang biasanya cepat keras. Super glue lah istilahnya. Saya tidak ingin sebut merek karena belum di endorse ya. Doakan teman-teman biar kedepannya bisa di endorse oleh merek-merek seperti merek lem ataupun apalah. Yang penting bisa nambah-nambah uang saku. Itu teman-teman, kita percepat juga ya videonya untuk proses penambahan plastik steel di keyboard, karena proses ini cukup membosankan sebenarnya.
Nah, ini kita tiba saatnya untuk masang plat logamnya. Jangan lupa ditempeli lagi dengan plastik steel di atasnya. Setelah selesai menambahkan plastik steel di atas lempengan logam, teman-teman bisa pasang board, kemudian hard disk. Yang perlu teman-teman ingat adalah yang paling terakhir dipasang adalah baterai. Jangan sampai teman-teman menyambungkan konektor baterai tetapi ada beberapa perangkat lain yang belum dilepas. Ini tujuannya untuk meminimalkan resiko saja ya, bukan hal mutlak yang harus teman-teman lakukan, tapi demi keamanan bersama dengan meminimalkan resiko konslet, misalkan konektor kurang pas ataupun apa ya lainnya, ataupun entah tombol power tidak sengaja terkoneksi. Tanpa baterai resikonya menjadi lebih kecil, karena ketika dengan baterai yang tersambung dengan board, bisa jadi sistem sudah menyala dan teman-teman mau memasang part-part lain yang beresiko. Misalkan tiba-tiba tanpa teman-teman sadari sudah memasang baterai dan posisi board sudah nyala, tiba-tiba nyolokin hard disk. Ini berakibat fatal, terutama untuk hard disknya sendiri, bisa berakibat jadi rusak ataupun yang lainnya lah. Jadi ini untuk keamanan bersama, untuk kepentingan kita juga, jangan sampai hal ini terjadi dengan teman-teman. Jadi saya sarankan untuk pasang baterai paling terakhir. Oke teman-teman, kita tutup kembali penutup bagian bawah laptop. Pastikan semua kait-kaitnya sudah terkunci ya. Kemudian setelah itu kita pasang baut-bautnya. Oh ya teman-teman, sebenarnya proses penggantian ini tidak terlalu sulit bagi pemula ya, cuman perlu kehati-hatian pada saat pembongkaran komponen dan kait penutupnya, karena rawan patah, terutama untuk sisi LCD ini berisiko besar. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa belum berani, jangan dipaksakan. Tetapi jika teman-teman memiliki nyali, bolehlah dicoba sendiri. Kemudian silahkan teman-teman komen di bawah kesulitan apa yang pernah teman-teman alami. Kemudian bolehlah sharing pengalaman aja ya. Di sini saya akan coba nyalakan, kemudian kita akan tes satu persatu tombol-tombol keyboardnya ya. Sayang sekali. Demikian teman-teman video dokumentasi tentang bagaimana saya mengganti sebuah keyboard di Lenovo IdeaPad seri berapa ya. Silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan jangan lupa bagikan ke sosial media teman-teman. Support terus channel ini supaya menjadi channel yang bermanfaat bagi semua orang. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terus bagikan hal positif kepada orang lain. Terima kasih.